Arif Muhammad membuat rumah di dalam mall itu adalah sebuah trik marketing yang sangat jenius. Saya yakin kebanyakan dari kalian semua udah tahu siapa itu Arif Muhammad. Jadi dia itu adalah seorang content creator yang dia juga punya bisnis di berbagai bidang. Contohnya rumah makan Padang Payakumbuh, ada Bakso Aci Akang, ada Billionaires Project itu baju, dan juga Armuh Global sebagai holding company-nya. Jadi itu adalah beberapa bisnis yang sedang dia jalankan. Kira-kira ada bisnis apa lagi? Coba kalian komen di bawah. Saya akui Arif Muhammad memang seringkali mengeluarkan campaign marketing dengan trik yang sangat unik. Seperti contohnya dia pernah pasang baliho di masa pilkada untuk mempromosikan bisnis dia yang baru diakuisisi, yaitu Prep Studios kalau nggak salah, itu bisnis baju. Hal ini tentu sangat menarik karena mengingat Arif Muhammad itu punya julukan di mata followers dan subscribernya, yaitu Gubernur Bintaro. Dan juga untuk promosi rumah makan Padang Payakumbuh, Arif Muhammad nih sempat diundang ke Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat untuk menjadi duta nasi Padang. Dan promosi tersebut sukses membuat orang sampai mengantri panjang di cabang pertama Payakumbuh. Jangan-jangan kalian ikut antriin. Karena saya datang sana sih, hari ke berapa, saya lupa tapi. Apalagi dengan narasi yang dibangun bahwa rumah makan Payakumbuh ini riset sampai 11 jenis beras untuk menciptakan rasa nasi Padang yang otentik dan maksimal. Bahkan beberapa masakannya itu harus dipesan dulu, baru dihidangkan demi menjaga rasa dari makanan tersebut. Nah, baru-baru ini Arif Muhammad kembali membuat sebuah campaign marketing yang menggemparkan satu Indonesia, yang menurut saya ini sangat menarik untuk dibahas, yaitu rumah di dalam mall. Kebetulan rumah di dalam mall ini baru aja dibongkar, jadi mari kita bedah teknik marketing Arif Muhammad. Jadi campaign ini dimulai ketika Arif Muhammad baru aja mengumumkan di Instagramnya bahwa dia baru aja membeli sebuah penthouse yang berlokasi di dekat mall di Jakarta, agar kalau dia dan keluarga ingin ke mall, jadi nggak perlu pulang jauh-jauh ke Bintaro kalau ada acara di Jakarta. Beberapa followersnya pun menantang Arif Muhammad melalui DM Instagram. Kenapa nggak sekalian rumah di dalam mall? Kenapa rumah dekat mall? Dan Arif Muhammad yang sangat cerdik dalam menangkap peluang, dia tergerak untuk membuat langkah unik dengan membangun sebuah rumah di dalam mall. Tepat 1 minggu sebelum peluncuran rumah yang ia bangun di dalam mall, Arif mengeluarkan sebuah video di mana ia bertemu dengan pihak mall untuk perizinan dan seakan-akan bertemu dengan pihak Lifetime Design, perusahaan interior yang ternyata merupakan partner dari Arif Muhammad dalam membuat rumah tersebut. Jadi narasi yang dibangun di video itu sangat meyakinkan audiens bahwa Arif Muhammad beneran bikin rumah di dalam mall untuk ditinggali. Dan singkat cerita, grand opening rumah tersebut berjalan dengan sangat mewah, sangat lancar. Arif Muhammad juga mengadakan seakan-akan syukuran bersama Habib Ja'far. Juga Arif Muhammad mengundang teman-teman otomotifnya seperti Om Mobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif yang datang untuk mengomentari rumah tersebut. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini akhirnya merasa, oh ternyata ini cuma marketing? Komen di bawah. Kita coba bahas apa saja sebenarnya yang menarik di campaign marketing antara Arif Muhammad dan Lifetime Design ini. Yang pertama, jika Lifetime Design mengadakan pameran begitu saja di mall tanpa ada gimmick marketing promosi seperti ini, maka kemungkinan besar jumlah traffic yang akan datang di pameran tersebut akan sangat terbatas. Terbatas ke jumlah pengunjung yang memang sudah biasa datang ke mall tersebut. Tapi yang menarik di sini adalah Arif Muhammad berhasil mendatangkan orang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang jauh-jauh, ada yang dari Malinau, ada yang dari timur Indonesia. Karena fans-fans Arif Muhammad ini kepo, dan juga fans-fans loyal Arif Muhammad itu mungkin nggak akan datang ke mall kalau si Lifetime Design ini mengeluarkan pameran gitu aja di mall gitu. Jadi fans-fans loyal Arif Muhammad nih mungkin nggak akan datang ke pameran itu kalau bukan karena Arif Muhammad yang judulnya bikin rumah di dalam mall. Jadi yang kedua, Arif Muhammad ini berhasil memainkan unsur absurd di dalam marketingnya. Jadi Arif Muhammad ini membangun narasi bahwa ia ini pengen buat rumah di dalam mall untuk ditinggali, dan terlebih rumah itu dibangun cuma dalam waktu 7 hari. Storytelling yang dibangun Arif Muhammad dan timnya itu menurut saya sangat rapi dan sangat main cantik. Bahkan banyak masyarakat yang nggak sadar bahwa syukuran rumah yang dibangun di dalam mall ini adalah teknik marketing untuk mengundang pengunjung datang ke pameran tersebut. Jujur ketika saya nonton vlog Arif Muhammad room tour rumah di dalam mall ini lucu ya, karena bikin rumah di dalam mall aja nggak mungkin, apalagi bangun rumah dalam 7 hari gitu ya. Ternyata ini adalah sebuah expo gitu, sebuah exhibition. Ketiga, Arif Muhammad dan mungkin timnya ini berhasil membuat storytelling yang sangat menarik untuk diikuti. Retention rate dari audiens yang mengikuti storytelling mereka itu berhasil dipertahankan dari awal campaign ini di-announce hingga akhir pameran berlangsung. Hal ini bisa dilihat ya dari 14 reels dan 4 video YouTube dari Arif Muhammad yang dipost selama masa campaign. Ini semua mendapatkan angka yang fantastis. Nggak ada di tengah drop sampai akhir, karena rata-rata ya campaign marketing itu banyak yang audiens yang keputus di tengah karena oh ternyata marketing doang. Tapi storytelling yang dibangun Arif Muhammad ini sangat unik, jadi orang bertahan dan betah untuk nonton. Hal ini sangat menunjukkan bahwa Arif Muhammad ini sangat sukses ya dalam menjalankan attention ekonomi di Indonesia. Selain itu juga
juga ia menyelipkan konser. Kemarin tuh konser Sal Priadi di rumahnya yang di dalam mall itu, dan di belakangnya ada tulisan Lifetime Design. Gede banget. Bayangin, orang-orang yang nonton konser tersebut dan merekam konser tersebut di Instagramnya, di story, jauh apa reach dari Arif Muhammad dan Lifetime Design yang didapat. Jadi semua kamera tertuju menuju Arif Muhammad dan Lifetime Design. Jadi konsep attention economy ini merajuk pada cara di mana perhatian manusia dianggap menjadi komoditas yang langka di era digital ini. Dalam konteks ini, perhatian atau attention itu adalah aset yang bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi, yaitu uang. Arif Muhammad dengan cerdas memanfaatkan prinsip ini dengan menciptakan sesuatu yang luar biasa dan berbeda, yang berhasil menangkap semua perhatian masyarakat di Indonesia dengan membangun rumah di tempat yang nggak biasa, yaitu di dalam mall. Jadi dengan menarik perhatian publik, Arif Muhammad ini berhasil mengubah atensi itu menjadi keuntungan. Jadi setiap story, video, cerita yang menunjukkan proses pembangunan rumah ini itu menarik jutaan mata untuk melihat, komen, dan share kontennya. Itu sangat meningkatkan exposure brand dan bisnis yang dia promosikan. Selain itu juga buat dia sendiri. Jadi dengan rumah di dalam mall ini, berbagai brand itu bisa bekerja sama dengan Arif Muhammad untuk menempatkan produk mereka di rumah tersebut. Contohnya salah satunya Zep Clinic gitu ya. Dalam bentuk product placement. Bahkan Arif Muhammad ini dengan mengundang followersnya untuk datang dan melihat langsung rumah tersebut, Arif itu menciptakan pengalaman yang mendalam dan berkesan. Dia sangat engage dengan followersnya, dan hal itu udah pasti di-share ulang oleh pengunjung melalui media sosial dan juga meningkatkan reach dan exposure secara organik. Jadi awal mula Arif Muhammad membuat rumah di dalam mall itu adalah contoh bagaimana ide kreatif dapat direalisasikan melalui kolaborasi dan perencanaan yang matang. Dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan juga melibatkan followersnya dalam setiap tahap proyek, Arif berhasil menciptakan perhatian yang sangat besar dan mengubah menjadi nilai ekonomi, yaitu keuntungan finansial, baik buat dirinya sendiri maupun buat brand yang dia ajak kolaborasi dan juga pihak mall yang terlibat. Terima kasih telah menonton video ini.